Pendekar Naga Giok. Pertemuan dengan Pangeran Zaya. Pagi hari Nincu melanjutkan perjalanan ke Istana Orji menaiki rubah putihnya. Di dalam hutan sewaktu rubah putih berlari cepat, tiba-tiba saja Nincu diterkejutkan dengan sebuah anak panah yang melesat cepat ke arah Tensi, rubah putih ekor 3, yang membuat Nincu segera mengarahkan telapak tangan kanannya ke arah anak panah tersebut, yang membuat anak panah itu terpental akibat gelombang angin yang tercipta dari telapak tangan Nincu. Nincu menghentikan lari rubah putihnya, karena Nincu melihat seorang pemuda dengan mata hijau yang menghiasi bola matanya, kini berjalan menuju ke arahnya. "Maafkan aku, kusangka rubah ini tak ada pemiliknya sehingga aku memanahnya," ucap pemuda itu. Nincu turun dari tubuh Tensi, kemudian melangkah ke arah sang pemuda. "Apakah kau tak melihat jika aku berada di atas rubah putih ini sehingga kau memanahnya, atau kau sengaja ingin membuat masalah denganku?" tanya Nincu kesal. "Sobat, kau jangan setegang itu, santailah karena tak terjadi apa-apa pada binatang peliharaanmu itu. Perkenalkan, namaku Zaya dari Elf Hutan dan Pegunungan," jawab Zaya sambil mengulurkan tangannya kepada Nincu. Walaupun Nincu masih merasa kesal, dia pun menyambut uluran tangan dari Zaya. "Nincu," ucapnya singkat. "Nincu, kemanakah tujuanmu?" ucap Zaya mencoba mengakrabkan diri. "Kota Kekaisaran," jawab Nincu. "Wah, kebetulan sekali aku juga ingin pergi ke Istana Orji, untuk menyaksikan pernikahan putri tercantik sedataran langit yang akan menikah besok," ucap Zaya sambil tersenyum ke arah Nincu. Nincu sangat mengetahui arti senyum Zaya kepadanya, hingga dia pun berkata, "Aku tak bisa mengikut sertakan kau ke kota Kekaisaran tanpa seizin dari Tensi," ucap Nincu. "Oh, dia bernama Tensi. Nama yang cantik," ucap Zaya dan mencoba ingin mengelus bulu di tubuh Tensi. Tensi yang mempunyai pikiran layaknya manusia, begitu sangat kesal dengan tingkah pemuda yang ada di hadapannya. Tanpa pikir panjang dia pun langsung mengeluarkan aura kuat yang sangat menindas, hingga pohon-pohon di sekitar tempat itu mulai membeku. "Wow, sepertinya binatang kesayanganmu ini pemarah, dan tak memperbolehkanku ikut bersama kalian. Ya sudahlah, mungkin aku akan berjalan kaki menuju ke Istana Orji," ucap Pangeran Zaya. Pangeran Zaya lantas berjalan pergi dengan tatapan heran Nincu kepadanya. Tak berselang lama sebuah suara inti api surgawi dari dalam alam batin Nincu menggema. "Nincu!" Hanya itu suara yang keluar dari dalam alam batin Nincu, kemudian suara inti api surgawi menghilang. Nincu sangat heran mengapa gurunya memanggil namanya dan tak melanjutkan apa yang ingin dikatakannya. Karena tak ada jawaban setelah Nincu manggil gurunya, membuat Nincu berpikiran untuk lanjutkan perjalanan menuju ke Istana Orji. Flashback. Zaya yang merasakan jika ada sesuatu di dalam alam batin Nincu yang akan mengatakan keberadaannya kepada Nincu, lantas menggunakan kekuatan menembus ruang dan waktu untuk masuk ke dalam alam batin Nincu. Dan kini Zaya telah berada di hadapan kedua inti api yang berada di dalam alam batin Nincu, yang membuat inti api surgawi menghentikan untuk mengatakan kepada Nincu tentang keberadaan Pangeran Zaya. "Aku hanya akan mengatakan kepada kalian berdua, jika sampai adikku mengetahui keberadaanku di sini maka aku akan membawa kalian berdua ke Istana Langit, dan akan kupenjarakan kalian di sana untuk selamanya," ucap Zaya. "Maafkan aku Pangeran,
Keberadaan kami di sini hanya untuk melindungi Tuan Muda Ninchu, hingga saatnya tiba di mana dia akan berada di nirwana, jawab inti api surgawi. Bagus. Bantu aku untuk dekat dengan adikku sehingga aku dapat ikut dalam pencarian teratai nirwana, ucap Pangeran Zaya. Baik Pangeran, aku akan menjalankan seperti apa yang Pangeran inginkan, jawab inti api surgawi. Ninchu kini telah tiba di kota kekaisaran, dan Ninchu merasakan jika keberadaannya di kota kekaisaran telah diikuti oleh beberapa kultivator kuat yang seperti sengaja menunggunya di kota kekaisaran. Ninchu berjalan seorang diri menuju ke salah sebuah rumah makan terbesar di kota itu. Semua itu sengaja dia lakukannya untuk melihat seberapa banyak para kultivator kuat yang mengikutinya. Ninchu memandang sekeliling, dan terlihat sudah ada 7 orang yang tengah mengincar keberadaannya. Dan ketika Ninchu melihat ke sudut ruangan di sebelah kiri, Ninchu begitu sangat terkejut karena melihat keberadaan pemuda yang dilihatnya di hutan tengah makan di sana. Bagaimana mungkin Zaya bisa sampai ke rumah makan secepat ini, dan hampir dibilang kecepatannya telah menyamai kecepatan lari Tensi, siapa sebenarnya Zaya? Batin Ninchu penasaran. Ninchu lantas melangkahkan kakinya ke arah meja Zaya, kemudian duduk di sana tanpa dipersilahkan. Bagaimana kau bisa duluan sampai ke tempat ini? Tanya Ninchu. Berlari. Jawab Zaya sambil terus memakan hidangan yang ada di hadapannya. Pelayan. Aku ingin kau membawakan makanan terenak di rumah makan ini, dan juga 2 guci kecil anggur, ucap Ninchu. Baik Tuan Muda, pesanan Anda akan tiba sebentar lagi, jawab sang pelayan kemudian berlalu pergi. Makanan pun datang. Ninchu memberikan 1 guci anggur yang dipesannya kepada Zaya. Ini untukmu, ucap Ninchu. Terima kasih, jawab Zaya. Ninchu mulai makan makanan yang dihidangkan, dan tiba-tiba saja suara inti api surgawi kembali menggema di dalam alam batinnya. Ninchu, pemuda itu memiliki kekuatan yang sangat kuat, yang belum tentu kau mampu untuk mengalahkannya. Ada baiknya kau berteman dengannya, hingga tercipta hubungan baik di antara kalian agar di masa depan pemuda itu dapat menjadi teman perjuanganmu dalam menumpas para iblis, ucap inti api surgawi. Baik guru, jawab Ninchu. Ninchu segera menghentikan makannya, kemudian berkata kepada Zaya. Hari ini makanan dan minuman ini aku yang membayarnya, sebagai permintaan maafku yang tak membawamu ke kota kekaisaran sewaktu di hutan, ucap Ninchu. Sudahlah. Kau tak usah mempermasalahkan hal itu, karena aku sudah berada di sini dengan selamat. Ninchu, sepertinya kau telah diikuti oleh beberapa kultivator kuat, yang sengaja untuk mencegahmu masuk ke dalam kota kekaisaran ini, ucap Pangeran Zaya. Biarkan saja, aku telah mengetahui niat jahat mereka padaku, selama mereka tak melakukan hal buruk maka aku tak akan memperdulikan mereka semua, lebih baik kita menikmati hidangan dan minuman ini terlebih dahulu, jawab Ninchu. Kembali ke istana orji. Ketujuh kultivator langsung menyerang Ninchu dengan pedang terhunus,
sehingga seluruh rumah makan porak-poranda dibuatnya. Nincu, apakah kau ingin bantuanku? Tanya Zaya. Kau minum sajalah, aku masih sanggup menghadapi mereka semua, jawab Nincu kemudian mengeluarkan pedang penguasa malam. Dengan pedang hitam di dalam genggaman tangannya, Nincu dapat dengan leluasa menangkis setiap serangan para kultivator kuat yang menyerangnya. Dan alhasil dengan teknik pedang naga giok, Nincu dapat satu persatu melumpuhkan para penyerangnya. Ternyata pemuda itu telah menembus ranah dewa, tak seperti yang Tuan Muda Wuxian katakan jika pemuda itu masih berada di ranah suci seperti kekuatan yang ada pada kita saat ini, ucap salah seorang kultivator kuat yang menyerang Nincu. Kau benar. Keempat kawan kita telah tewas dibunuhnya, ada baiknya kita segera pergi dari sini sebelum kita juga ikut tewas di tangan anak muda itu, timpal yang lainnya. Melihat ada kesempatan untuk melarikan diri, maka ketiga kultivator kuat itu segera melesat pergi rumah makan itu. Akan tetapi Nincu tak memberikan kesempatan bagi mereka bertiga untuk melarikan diri karena bertiga terang-terangan berani menyerangnya. Nincu melemparkan pedang penguasa malam ke arah para kultivator kuat yang tengah melarikan diri, maka pedang itu segera memburu mereka bertiga, hingga pekik kematian terdengar saat ketiganya ambruk ke tanah dengan kepala yang terlepas dari tubuhnya. Nincu segera menuju ke arah mayat para kultivator kuat yang telah dibunuhnya, kemudian mengambil ketujuh cincin penyimpanan yang ada pada mayat mereka. Setelah itu Nincu mengeluarkan semua isi di dalam cincin penyimpanan ketujuh kultivator yang telah dibunuhnya, dan menyerahkan koin emas serta batu permata yang ada di dalam cincin tersebut kepada pemilik rumah makan yang menggigil ketakutan. Apakah semua benda berharga ini cukup untuk membayar kerusakan rumah makanmu? Tanya Nincu. Cukup Tuan Muda. Jawab pemilik rumah makan dengan mulut bergetar. Jika begitu ambillah semua benda berharga ini untuk memperbaiki semua kerusakan di rumah makanmu ini, ucap Nincu. Terima kasih Tuan Muda, jawab pemilik rumah makan kemudian mengambil semua benda berharga yang diberikan oleh Nincu. Tak berapa lama kemudian, para prajurit istana datang dan langsung mengurung Nincu serta Zaya yang masih berada di dalam rumah makan. Cepat serahkan dirimu, jika tidak jangan salahkan aku jika harus berlaku kasar padamu, ucap kepala prajurit istana. Seluruh prajurit yang ada segera menarik busur panahnya, tinggal mereka menunggu perintah dari kepala prajurit untuk melepaskan anak panah ke arah Nincu dan Zaya. Nincu segera mengeluarkan plakat atau lencana emas pemberian dari Raja Ansor padanya, dan menunjukkan lencana emas itu kepada kepala prajurit. Kepala prajurit sangat terkejut melihat lencana emas di tangan Nincu, yang merupakan tanda jika Nincu merupakan anggota dari keluarga besar kekaisaran. Tak menunggu lama, kepala prajurit langsung membungkuk memberi hormat yang diikuti oleh seluruh pasukannya. Maafkan kami Tuan Muda, kami tak mengetahui keberadaan Anda, ucap kepala prajurit. Aku tahu kau dan pasukanmu tak bersalah, sedari itu aku ingin kalian membereskan semua mayat-mayat ini, perintah Nincu. Baik Tuan Muda, jawab kepala prajurit, kemudian menyuruh seluruh prajuritnya untuk membereskan semua mayat-mayat yang tergeletak di tanah. Nincu datang menghampiri Zaya yang masih menikmati anggurnya, dengan menyandarkan tubuhnya di dinding ruangan rumah makan. Apakah kau ingin pergi denganku ke istana orji? Tanya Nincu. Tentu saja,
Kau adalah keluarga kaisar dan tentunya aku akan makan enak di sana tanpa membayar, jawab Zaeya. Mendengar jawaban Zaeya yang ingin ikut bersamanya ke istana orji, maka Nincu mengajak Zaeya untuk pergi ke istana. Zurui dan Anchen menyambut hangat kedatangan Nincu, lantas Nincu memperkenalkan Anchen pada kedua sahabatnya itu. Di sebuah ruangan mereka berempat duduk sambil berbincang-bincang. Nincu, selepas kepergianmu menuju ke desa lembah salju, permaisuri selalu datang mencarimu untuk membicarakan hubunganmu dengan Putri Anti, ucap Anchen. Benar kawan, apakah kau telah merelakan Putri Anti menikah dengan Wuxian esok hari? Tanya Zurui. Nincu terdiam, ada rasa yang sulit dijelaskan antara hubungannya dengan Putri Anti, apalagi saat ini dirinya dan Kaisar Ansor telah terikat sumpah sebagai saudara, hal itu yang memberatkan Nincu untuk menghancurkan acara pernikahan sang putri esok hari. Apa yang harus kulakukan saat ini jika ternyata Putri Anti tak mencintaiku? Aku harus tahu dulu dengan perasaan Putri Anti kepadaku sebelum aku menghancurkan hari pernikahannya, karena aku tak ingin malu dan juga merusak tali persaudaraan yang telah terbina antara aku dan Kaisar Ansor, jika nyatanya Putri Anti telah melupakanku dari hatinya. Aku tentunya tak akan merelakan jika Putri Anti menikah dengan Wuxian karena aku mencintainya. Tapi aku tak punya daya jika ternyata Putri Anti tak mencintaiku. Batin Nincu. Nincu kemudian menatap kedua sahabatnya itu sambil berkata, sekarang aku tanya kepada kalian berdua, apakah setelah kepergianku ke desa lembah salju Putri Anti pernah datang mencariku walaupun itu hanya sekali? Tanya Nincu. Keduanya menggelengkan kepalanya, yang menyatakan jika Putri Anti tak pernah datang untuk mencari Nincu. Sudahlah. Kita tak usah membahasnya lagi karena semua itu tak ada gunanya. Jika memang Putri Anti masih ingin bersamaku maka pernikahan itu pasti akan batal. Hari sudah larut malam, ada baiknya kita segera beristirahat. Ucap Nincu kemudian melangkah pergi meninggalkan ruangan itu. Zaeya menatap sang adik dengan penuh rasa iba, dia tahu jika perasaan Nincu saat ini tengah bergejolak hebat, hal itu membuat Pangeran Zaeya memutuskan untuk mencari solusi terbaik dalam menyikapi permasalahan yang tengah dihadapi oleh Nincu. Di istana, rombongan dari 4 ketua desa telah datang satu persatu, termasuk tokoh-tokoh penduduk kekaisaran kota yang akan memberikan ucapan selamat atas pernikahan Wuxian dan Putri Anti. Putri Anti begitu sangat cantik dan anggun berbalut busana berwarna serba merah yang dihiasi warna emas di tubuhnya. Nincu merasakan dadanya sesak saat menyaksikan pujaan hatinya kini bersama orang lain di atas pelaminan. Perasaan kesalnya pada Putri Anti 3 tahun yang lalu kini sirna, berganti perasaan yang tak ingin kehilangan wanita yang dicintainya itu. Sebentar lagi kedua mempelai akan melakukan acara sakral untuk mengikat mereka berdua menjadi suami istri, yaitu melakukan penghormatan bagi langit dan bumi, melakukan penghormatan bagi para leluhur dan terakhir melakukan penghormatan kepada orang tua kedua belah pihak. Anchen yang merasa jika pernikahan ini sangat tak adil bagi Nincu, dia pun segera berjalan menuju ke arah Nincu agar Nincu secepatnya mencegah pernikahan yang akan terjadi. Akan tetapi niatnya itu segera dicegah oleh Zurui, dengan berkata, masalah ini adalah masalah pribadi Nincu dan kita tak berhak ikut campur di dalamnya. Aku telah lama mengenal Nincu dan aku tahu dia pasti telah merencanakan yang terbaik bagi hidupnya, ucap Zurui. Tapi saudara Zurui,
Kau tak usah menjelaskannya padaku, karena aku tahu apa yang ada di dalam pikiranmu saat ini. Lebih baik kita lihat perkembangan yang terjadi nanti, potong Zurui. Pada akhirnya An-Chen memutuskan untuk tak melakukan tindakan apa-apa, dia pun mengikuti keinginan Zurui untuk tetap diam. Bersambung. Episode sebelumnya. Pertemuan dengan Pangeran Zaya. Episode berikutnya. Amarah Zaya. Penasehat istana mengumumkan jika acara penghormatan bagi langit dan bumi akan segera dilaksanakan. Nincu yang mendengar hal itu segera naik ke pelaminan, yang membuat para undangan kehormatan menatap tajam ke arah Nincu. Wuxian yang melihat kehadiran Nincu di atas pelaminan, begitu sangat terkejut dan tentunya sangat geram, karena kehadiran Nincu bisa saja untuk mengacaukan pernikahannya. Kurang ajar. Ternyata Nincu belum mati dan masih bisa lolos dari orang-orang suruhanku, batin Wuxian. Sementara itu Putri Anti begitu sangat senang melihat kehadiran Nincu, dan dia berkeyakinan jika Nincu akan menggagalkan pernikahannya yang tengah berlangsung. Apa yang ada di dalam pikiran sang putri seketika itu berubah, dan keceriaannya pun sirna saat Nincu berjalan ke arahnya dan berkata, "Selamat atas pernikahanmu, semoga apa yang telah menjadi pilihanmu hari ini akan membuatmu bahagia. Anti, jika kau merasa hari ini kebahagiaan itu tak kau dapatkan, maka kau bisa kembali padaku. Aku mempunyai banyak kenangan bersamamu, dan semua kenangan itu akan segera sirna jika kau telah melakukan upacara sakral yang menandakan jika kau telah menjadi istri sah Wuxian," ucap Nincu. Sesaat Nincu melirik ke arah Wuxian, kemudian membalikkan tubuhnya dan segera meninggalkan pelaminan. Putri Anti begitu sangat kecewa dengan perkataan Nincu, yang hanya memberikan selamat atas pernikahannya dengan Wuxian, dan membuatnya sebagai wanita yang mengejar-ngejar Nincu jika dirinya yang membatalkan pernikahan itu. "Aku telah mengorbankan kultivasiku demi menyelamatkanmu, dan aku tak ingin berkorban dua kali jika memang hari ini bukan kau sendiri yang membatalkan pernikahanku dengan Wuxian," batin Putri Anti dan terus memandangi kepergian Nincu. Sebenarnya Putri Anti ingin sekali berlari dan memeluk Nincu, akan tetapi rasa malu dan gengsi yang merasuk di dalam pikirannya, membuat sang putri memilih tak melakukan apa-apa. Sementara itu Nincu yang terus berjalan keluar dari tempat keberadaan sang putri, dikejutkan dengan bisik-bisik para hadirin yang ada dan sangat jelas terdengar di telinga Nincu, jika mereka mencemooh dan menganggap Nincu pecundang yang tak berani melakukan tindakan kesatria untuk merebut Putri Anti dari Wuxian sebelum upacara sakral terjadi. Karena semua orang mengetahui jika Putri Anti begitu mencintai Nincu, dan rela menyelamatkan nyawa Nincu dengan mengorbankan nyawanya sendiri saat berlangsungnya turnamen bela diri, sehingga sampai saat ini Putri Anti harus merelakan kultivasinya yang tak dapat digunakan lagi akibat peristiwa itu. Nincu berjalan gontai mendengar semua bisik-bisik hadirin yang ada, dan sangat berharap jika Putri Anti akan memanggil dan berlari ke arahnya. Namun sayang harapannya itu sia-sia karena Putri Anti tetap diam membisu dan sama sekali tak menghiraukan perkataannya saat di pelaminan, sehingga Nincu berpikiran jika pernikahan yang terjadi merupakan keinginan Putri Anti sendiri. Penghormatan kepada langit dan bumi, terdengar penasehat istana mengumandangkan untuk melakukan upacara sakral suami, istri. Nincu dapat melihat bagaimana Putri Anti dan Wuxian tengah berjalan menuju ke sebuah altar, untuk melakukan penghormatan kepada langit dan bumi.
Nincu tak kuasa melihat hal itu, dia pun lantas meninggalkan tempat acara pernikahan menuju ke hutan yang berada di belakang istana. Di hutan itu Nincu melampiaskan kekesalannya dengan berteriak sekuat-kuatnya. Apa yang telah aku lakukan? Mengapa aku sebodoh ini dengan mempermalukan diriku sendiri di hadapan para elf dataran langit? Aku salah menilainya selama ini, ternyata Anti sama sekali tak mencintaiku. Dan aku terlalu banyak berharap sehingga membuatku menjadi sangat bodoh seperti ini. Teriak Nincu dengan meremas rambutnya sendiri. Sesaat Nincu terdiam, dan beberapa kali menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Untuk apa aku berlarut-larut dengan luka hatiku ini? Lebih baik aku mempelajari kekuatan pasir hidup agar dapat meningkatkan kekuatanku. Iya. Lebih baik aku memfokuskan diri untuk berlatih teknik bela diri di alam batinku, ucap Nincu. Nincu kemudian memasang segel pelindung berbentuk gelembung di sekitar tubuhnya berada, agar tak ada yang mengganggunya saat mempelajari kekuatan pasir hidup di dalam alam batinnya. Di dalam alam batinnya, dengan bimbingan inti api surgawi, Nincu mulai melakukan pelatihannya. Kau memang jenius Nincu, walaupun kau mempunyai masalah di hatimu kau tetap mampu untuk berlatih, dan kemajuanmu dalam pelatihan ini begitu sangat luar biasa, batin lelaki Parubaya dengan mengelus lembut jenggot panjangnya. Sementara itu di acara pernikahan Putri Anti dan Wuxian, tiba-tiba seorang pemuda dengan bola mata hijau tiba-tiba melesat ke arah pelaminan, yang membuat seluruh prajurit seketika itu langsung berlari dan mengurungnya. Putri Anti, apakah kau yakin dengan pernikahanmu ini? Ingat Putri, pernikahan akan datang sekali dengan orang yang kita cintai. Tapi jika kau menikah tanpa adanya ketulusan di hatimu maka sama saja kau menghancurkan masa depanmu sendiri. Nincu adalah saudaraku dan dia sangat mencintaimu. Sangat disayangkan jika kau harus melepaskan Nincu begitu saja, ingat. Penyesalan pasti akan datang terlambat, ucap Pangeran Zaya. Tangkap dia. Teriak Wuxian dengan amarah di dadanya saat melihat Putri Anti mulai terpengaruh oleh perkataan pemuda yang ada di hadapan Putri Anti. Seluruh pasukan yang mengepung Zaya seketika itu langsung bergerak untuk menangkapnya, akan tetapi keanehan seketika itu terjadi yang mana Zaya tiba-tiba saja menghilang dan tiba di atas meja sang kaisar. Apa yang dilakukan Zaya membuat murka sang kaisar, karena baru kali ini ada yang begitu lancang berdiri di hadapannya tanpa memberi hormat. Kaisar Ansor, kau sebagai seorang penguasa nomor 1 di dataran langit, tak memiliki sifat seperti leluhurmu Langtian yang sangat bijaksana semasa dia hidup, karena aku pernah berjuang dengannya untuk membasmi para iblis di muka bumi. Aku hari ini tak menyangka akan melihat keturunannya berbuat bodoh dengan mempertaruhkan masa depan putrinya sendiri, untuk menikah dengan pemuda yang tak pernah dicintainya. Ingat, hidup putrimu tak akan pernah bahagia selama dia tak bersama dengan pemuda yang dicintainya, ucap Pangeran Zaya. Berani sekali kau berkata seperti itu padaku. Akan kuremukkan tulang-tulang tubuhmu. Bentak Kaisar Ansor dengan penuh amarah. Karena amarahnya sudah tak terbendung lagi, Kaisar Ansor langsung mengeluarkan ranah dewa surgawi yang dimilikinya, hingga seluruh hadirin yang ada di pernikahan itu berlarian keluar untuk menghindari efek aura kuat yang dilepaskan Kaisar Ansor. Kini yang tersisa dari tamu undangan hanyalah keempat ketua desa, dan 2 orang sahabat Nincu serta beberapa petinggi istana orji yang tetap berada di dalam tempat acara pernikahan tersebut.
Kaisar Ansor seketika itu menyerang ke arah Pangeran Zaya dengan kekuatan terkuatnya, sehingga membuat udara di sekitar tempat itu menjadi panas menyengat. Semua itu karena munculnya kekuatan Phoenix surgawi yang dilepaskannya lewat tinju di tangan kanannya. Zaya sama sekali tak bergeming dari tempatnya berada, hingga tinju tangan kanan sang kaisar mendarat telak di tubuh Pangeran Zaya. Ledakan pun terjadi yang membuat Kaisar Ansor terhempas jauh ke belakang akibat serangannya yang kembali berbalik kepada dirinya sendiri. Pangeran Zaya berjalan mendekati Kaisar Ansor dan berkata, "Kaisar Ansor, leluhurmu semasa hidup begitu menghormatiku sebagai putra Kaisar Langit, dengan kemampuanmu yang seujung kuku ini kau ingin menyerangku. Itu bukanlah keputusan yang tepat bagi dirimu. Saat ini aku akan mengampuni sikap lancangmu kepadaku, mengingat kau dan Nincu telah mengangkat diri sebagai saudara, sehingga aku masih berbalas kasih kepadamu," ucap Zaya kemudian melangkah pergi ke tempat Putri Anti berada. "Hari ini aku melihat jika kau masih memiliki keraguan pada adikku Nincu, maka hari ini merupakan hari di mana Nincu akan pergi menjauh darimu untuk selamanya, dan jika kau ingin Nincu kembali kepadamu maka kau harus memperjuangkan cintamu itu," ucap Pangeran Zaya kemudian menghilang dari tempat itu. Bersambung episode sebelumnya. Kembali ke Istana Orji. Episode berikutnya. Usian kecewa. Putri Anti terdiam 1000 bahasa lalu melangkah pergi meninggalkan altar. Usian yang melihat hal itu langsung meraih tangan sang putri untuk menghentikannya. "Aku tak ingin kau pergi dari sini, karena aku ingin pernikahan kita terus berlanjut," ucap Usian dengan terus menarik tangan Putri Anti, hingga sang putri pun menjerit kesakitan. Pangeran Ansher yang melihat hal itu, segera bertindak dengan melesat ke arah Usian. "Apa yang kau lakukan? Apakah kau tak melihat jika adikku telah kau sakiti?" ucap Pangeran Ansher. "Maafkan aku Pangeran, aku ingin pernikahanku tetap terjadi," ucap Usian. "Masalah ini telah jelas, Putri Anti telah memutuskan untuk membatalkan pernikahan ini, dan kuharap kau tak memaksakan kehendakmu lagi," jawab Pangeran Ansher. "Tapi Pangeran, kami sebelumnya telah bersepakat untuk menikah, dan untuk itu aku minta Pangeran tak menghalang-halangi pernikahan kami," ucap Usian dengan penekanan di perkataannya. "Lepaskan adikku. Jika tidak kau akan berhadapan denganku," hardik sang pangeran dengan amarah di wajahnya. Usian menatap ke arah sang pangeran dan merasakan kekesalan yang sangat luar biasa. Walaupun demikian Usian tak bisa berbuat apa-apa, karena yang dihadapinya saat ini merupakan putra mahkota kekaisaran, dan dia pun tak ingin memperpanjang urusan dengannya. Usian segera melepaskan tangan Putri Anti, dan tanpa bicara sedikit pun Usian meninggalkan tempat itu. "Terima kasih Kak, kau telah menyelamatkanku dari pernikahan yang sama sekali tak kuinginkan," isak Putri Anti. "Ini semua kesalahanku, yang terlalu memaksakan kehendak untuk menikahkan kau dengan Usian, semua itu karena rasa benciku kepada Nincu. Adik, apakah kau memang sungguh-sungguh mencintai Nincu?" tanya Pangeran Ansher. "Aku sangat mencintainya Kak, semua karena keegoisanku yang ingin menyakiti hati Nincu karena aku tahu dia pun mencintaiku. Dengan menerima lamaran Usian, hingga penyesalan harus kualami dengan kehilangan dia," jawab Putri Anti. Pangeran Ansher lantas memeluk sang adik dan berkata, "Maafkan atas semua yang telah kulakukan padamu, aku berjanji akan membuat Nincu kembali lagi padamu,"
ucap Pangeran Anshar. Di tempat lain di dalam kediamannya, Wuxian begitu sangat murka karena gagal menikah dengan Putri Anti. Dia pun lantas menghancurkan apapun yang ada di dalam rumahnya itu. Ninchu, semua karena dirimu sehingga aku tak bisa menikahi Putri Anti, dan semua yang ada di istana tak ada satupun yang membelaku. Pangeran Anshar, selama ini aku telah berbuat banyak untuk membantumu, dan sekarang kau malah memihak musuh besarku yaitu Ninchu. Hari ini aku bersumpah dengan rasa malu yang telah kudapatkan hari ini, aku akan menghancurkan kekaisaran ini di masa depan, ucap Wuxian. Wuxian segera masuk ke dalam kamar khusus sang ayah yang merupakan jenderal terkuat di Kekaisaran Dataran Langit. Kemudian dia pun mengambil sebuah kitab kuno serta sebuah tombak emas yang merupakan pusaka sang ayah semasa hidup, dan Wuxian memutuskan untuk pergi meninggalkan Dataran Langit, menuju ke wilayah Kekaisaran Phoenix guna bergabung dengan Menara Terang, yang didengarnya merupakan satu organisasi besar yang berada di Kekaisaran Phoenix. Menara Terang merupakan tempat berkumpulnya seluruh kultivator kuat dari seluruh kekaisaran besar, yang menampung seluruh golongan dari ras apapun juga, dan saat ini pemimpin Menara Cahaya merupakan titisan Raja Iblis yang bernama Minglai. Maka hari itu juga, Wuxian berangkat menuju ke wilayah Kekaisaran Phoenix, dengan memakai jubah dan penutup kepala untuk menutupi jati dirinya yang merupakan seorang elf. Di Istana Orji, Pangeran Zaya yang mengetahui jika Ninchu tengah berlatih sebuah teknik kuat di dalam hutan istana, dengan terpaksa dia pun harus berbohong dengan mengajak kedua sahabat Ninchu untuk menemui Ninchu di suatu tempat, karena Ninchu saat ini telah menunggu mereka berdua di sana. Mendengar jika Ninchu tengah menunggu mereka berdua, maka keduanya pun mengikuti Zaya untuk keluar dari Istana Orji hari itu juga, menuju ke tempat di mana Ninchu berada. Kebohongan Pangeran Zaya kepada kedua sahabat adiknya itu, yang menyatakan jika Ninchu tengah menunggu mereka berdua, semua dilakukan oleh Pangeran Zaya karena mengingat jika Ninchu harus segera mencari teratai nirwana dan tak terus-terusan larut dalam kisah cintanya, dan jika Ninchu mendengar kedua sahabatnya telah duluan pergi mencari teratai nirwana, maka Ninchu pasti akan segera menyusul. Zaya menghubungi inti api surgawi yang ada di dalam alam batin Ninchu dengan kontak batin yang dimilikinya, untuk menyuruh Ninchu segera pergi meninggalkan istana setelah selesai melakukan latihannya, dan menyuruh inti api surgawi membawa Ninchu ke tempat di mana titik yang telah ditentukan olehnya. Sementara itu, Pangeran Anshar sengaja mengajak Putri Anti untuk menemui Ninchu di tempat kediaman para kelompok pesisir pantai, untuk menjelaskan semua yang telah terjadi agar hubungan sang adik dengan Ninchu dapat kembali membaik. Namun sayang keduanya harus kecewa karena tak menemui Ninchu di kediamannya, juga tak dapat mengetahui keberadaan kedua sahabatnya, hingga membuat Putri Anti putus asa dan kembali terisak. Kak, aku telah melakukan kesalahan dan kebodohan sehingga dia pergi meninggalkanku. Mungkin ini sudah suratan takdirku harus berpisah dengan pemuda yang sangat kucintai, ucap Putri Anti dalam isaknya. Kau jangan terus-terusan bersedih, aku telah berjanji kepadamu untuk menyatukan kau kembali dengan Ninchu, maka aku pasti akan melakukannya untukmu. Ucap Pangeran Anshar yang membuat Putri Anti sedikit lega. Pangeran Anshar begitu sangat iba dengan apa yang dialami oleh adiknya itu, karena dirinya lah sang adik tak bisa menggunakan kultivasinya, dan untuk menebus kesalahannya itu dia pun berjanji untuk melakukan yang terbaik bagi adiknya, yaitu menyatukan kembali hubungan yang telah renggang antara adiknya dan Ninchu.
Adik bersabarlah, aku pasti dapat menemukan Nincu kembali, karena saat ini aku begitu merindukan keceriaan di wajahmu, dan sikap susah diatur yang selalu bertindak sesuka hatimu. Batin Pangeran Anshar kemudian mengelus lembut kepala sang adik. Dengan berbekal keterangan dari Kaisar Anzor sang ayah, maka Pangeran Anshar mengajak Pangeran Anfeng, Pangeran Anruo dan Pangeran Ansi yang merupakan adik-adiknya, untuk ikut bersamanya menuju ke pulau ujung tak bertepi dalam mencari keberadaan Nincu. Tak lupa Pangeran Anshar membawa 10 perwira tinggi istananya, yang mempunyai kemampuan mumpuni untuk ikut dalam pencarian itu. Pangeran Anshar menyuruh Putri Anti agar tetap tinggal di istana, karena dalam perjalanan panjang yang akan dilakukannya menuju ke pulau ujung tak bertepi, akan memakan waktu dan marah bahaya kapanpun bisa datang memberi ancaman bagi rombongannya. Hari itu juga dengan menggunakan kuda-kuda terpilih yang mempunyai kemampuan berlari jarak jauh, dengan kecepatan di atas rata-rata kuda-kuda yang berada di istana, Pangeran Anshar yang menjadi pimpinan dalam rombongan itu, segera memacu kudanya untuk menuju ke tempat di mana pulau ujung tak bertepi berada. 2 hari telah berlalu, Nincu pada akhirnya telah menguasai kekuatan pasir hidup, sehingga pasir hidup telah menyatu dengan tubuhnya. Sesaat Nincu menatap langit yang penuh bintang, dan pikirannya teringat kembali kepada Putri Anti yang di dalam pikirannya telah menikah dengan Wuxian. Mungkin kita tidak ditakdirkan berjodoh, dan ku harap kau berbahagia bersamanya, batin Nincu. Tiba-tiba suara inti api surgawi menggema di dalam alam batinnya, yang menyuruh Nincu segera melanjutkan pencariannya untuk mendapatkan teratai nirwana, karena kedua sahabatnya telah duluan menuju ke sana. Zurui dan Ancu yang melihatmu tak ada di istana, akhirnya memutuskan untuk pergi ke pulau ujung tak bertepi, karena mereka berdua mengira jika kau telah duluan pergi ke sana, ucap inti api surgawi berbohong, untuk meyakinkan muridnya itu agar segera pergi menyusul Pangeran Zaya. Bersambung. Episode sebelumnya. Amarah Zaya. Episode berikutnya. Menuju ke pulau ujung tak bertepi. Pendekar Naga Giok. Menuju ke pulau ujung tak bertepi. Malam itu juga Nincu melesat pergi untuk mengejar kedua sahabatnya yang telah pergi duluan ke pulau ujung tak bertepi. Dengan menaiki rubah putihnya Nincu menembus lebatnya hutan, menuju ke tempat di mana keberadaan kedua sahabatnya berada. Sementara itu Zurui dan Anchen begitu sangat heran kepada Zaya. Setelah siang dan malam mereka berlari tapi belum juga keberadaan Nincu mereka temukan, dan sepertinya Zaya sengaja memperlambat laju lari mereka dengan sengaja berpura-pura lelah, ataupun berpura-pura lapar sehingga mereka berhenti untuk beristirahat ataupun memakan. Saudara Zaya, apa masih jauh keberadaan Nincu sehingga kita belum bisa untuk mengejarnya? Tanya Zurui. Sudah dekat. Bersabarlah kita pasti dapat menyusulnya, jawab Zaya dengan terus berlari. Saudara Zaya, kau terus berkata jika Nincu sudah dekat, tapi kenyataannya kita belum juga dapat menyusulnya dan sepertinya kau sengaja mulut ulur waktu agar kita tak dapat menyusulnya, timpal Anchen yang terlihat kesal. Kalian berdua bersabarlah. Di balik lembah perbukitan itu kita pasti dapat menyusul Nincu, jawab Pangeran Zaya. Pangeran Zaya memang sengaja mundur ulur waktu dengan berbagai macam tingkahnya, dan memutar arah mengelilingi tempat tujuan untuk memperlambat mereka bertiga sampai ke titik tujuan. Semua itu dilakukannya agar Nincu terlebih dahulu dapat berada di tempat itu dan kebohongannya selama ini tak sampai ketahuan oleh kedua sahabat Nincu yang bersamanya.
Benar saja, Ninchu telah sampai ke titik tujuan sebelum ketiganya datang. Zurui dan Anchen begitu sangat senang melihat keberadaan Ninchu di tempat itu, dan merasa malu kepada Zaya karena telah berprasangka buruk padanya. Kita sudah berkumpul kembali, saatnya kita pergi ke pulau ujung tak bertepi, ucap Zaya. Kau benar saudara Zaya, kita harus segera sampai ke sana karena waktu kita sangat terbatas, jawab Ninchu. Ninchu. Aku elf dari hutan dan pegunungan yang mempunyai kekuatan untuk berteleportasi dengan cepat menggunakan teknik binatang buas. Aku ingin kalian naik ke punggungku agar kita segera sampai ke pulau ujung tak bertepi dengan, ucap Pangeran Zaya. Ketiganya merasa heran dengan perkataan dari Zaya, dan pada akhirnya keraguan pada diri mereka terhadap Zaya terjawabkan, setelah Zaya merubah dirinya menjadi burung merak 7 warna raksasa, yang siap membawa mereka bertiga terbang menuju ke pulau ujung tak bertepi. Apa yang kalian lihat? Cepat naiklah ke punggungku, perintah Zaya. Ketiganya yang tadinya begitu sangat tertegun melihat burung merak yang ada di hadapannya, pada akhirnya tersadar dan mereka pun langsung meloncat ke atas punggung burung merak raksasa yang ada di hadapannya. Mengetahui ketiganya telah berada di atas punggungnya, burung merak raksasa mulai mengepakkan sayapnya dan mengudara. Ninchu, Zurui dan Anchen begitu sangat terkejut melihat di depan mereka kini telah terbuka sebuah tirai dimensi, yang mampu membawa mereka ke sebuah tempat yang dituju. Belum sempat mereka bertiga memperbincangkan tentang tirai dimensi itu, dengan cepat merak raksasa langsung menembus tirai tersebut hingga pada akhirnya mereka semua kini berada di atas sebuah pulau kecil yang dikelilingi oleh lautan. Itu adalah pulau ujung tak bertepi yang seluruh pulau itu diselimuti oleh sihir. Aku ingin kalian bertiga tetap saling bersama untuk menjaga satu dengan yang lainnya, ucap Zaya. Tentu saja kami akan selalu bersama untuk melindungi satu dengan yang lainnya, jawab Ninchu. Pada akhirnya Zaya menukik dengan cepat dan menembus penghalang sihir yang menyelimuti pulau tersebut, hingga mereka berempat tiba permukaan tanah. Zaya merubah dirinya kembali menjadi wujudnya semula, dan merasakan jika aura sihir di tempat keberadaan mereka sekarang begitu sangat pekat, sehingga diam-diam Zaya mengeluarkan kekuatannya untuk melindungi rombongannya dari bahaya yang setiap saat akan datang mengancam rombongannya. Ninchu pun merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Zaya, jika ada sesuatu yang terus memantau keberadaan rombongannya, akan tetapi Ninchu tak bisa untuk memastikannya dengan pasti, sehingga Ninchu pun berkata, "Bersiaplah kalian semua, karena ada sesuatu dengan berkekuatan besar yang tengah memperhatikan kita, dan aku ingin kelompok ini jangan sampai terpisah," ucap Ninchu. Dan benar saja apa yang dirasakan oleh Ninchu, tiba-tiba saja seekor kera raksasa berwarna putih telah berdiri menghadang jalan mereka berempat, dengan aura yang sangat kuat di tubuhnya. Pangeran Zaya begitu sangat terkejut melihat penampakan kera besar di hadapannya. Dia merasakan adanya darah dewa binatang buas di dalam tubuh kera raksasa itu. Bagaimana mungkin darah dewa bintang buas bisa berada di dalam tubuh kera raksasa itu? Karena binatang yang memiliki darah binatang buas telah lama punah dari nirwana. Ini tak akan baik bagi mereka bertiga jika harus menghadapi karena raksasa itu, dan aku takkan bisa mengeluarkan seluruh kemampuanku untuk menghadapinya. Karena jika aku menggunakan kekuatan terkuat yang memiliki maka para dewa terkuat di nirwana akan mengetahuinya, dan tentunya aku akan mendapatkan hukum karena memakai kekuatan dewa di dalam alam dunia.
Seandainya aku bisa memakai seluruh kekuatanku untuk menghancurkan kera tersebut, maka akan sangat mudah bagiku untuk mengalahkannya. Akan tetapi resiko yang harus kuterima pun akan sangat fatal, dan tentunya akan membuat masalah baru di Nirwana. Ibu Dewi pasti akan terbawa-bawa dalam masalah ini, dan tentunya hal itu akan meresahkan ayah sebagai pemimpin Nirwana karena keterlibatan Ibu Dewi yang telah menyuruhku datang ke alam dunia. Ayah pasti akan mencari informasi untuk mengetahui mengapa Ibu Dewi menyuruhku datang ke alam dunia. Dan jika saja ayah tahu keberadaan Ninchu sebagai putra Ibu Dewi yang ada di alam dunia, maka ayah pasti akan murka karena selama ini ayah tak pernah mengetahui jika Ibu Dewi pernah mengandung anaknya, dan pastinya ayah akan mengira jika Ibu Dewi telah melakukan hal buruk di belakangnya, hingga melahirkan anak laki-laki yang bukanlah anak kandungnya sendiri, dan tentunya hal itu akan membahayakan nyawa adikku Ninchu jika ayah tahu keberadaan Ninchu sebelum waktunya, batin Pangeran Zaya. Dengan semua pertimbangan yang ada, Pangeran Zaya lantas berteriak untuk segera meninggalkan tempat itu, karena kekuatan yang dimiliki oleh kera putih atau yang biasa disebut kera salju masih berada di atas mereka semua. Kita harus segera menyingkir dan menjauh dari kera itu. Kita harus memikirkan rencana untuk dapat menaklukkannya tanpa harus bertarung langsung dengannya, ucap Pangeran Zaya. Perkataan Pangeran Zaya tak digubris oleh Ninchu, karena Ninchu yang menginginkan segera mendapatkan teratai Nirwana demi menyelamatkan An Yue, langsung menyerang ke arah kera putih yang ada di hadapannya, hingga pertarungan pun terjadi di antara mereka. Tak ingin Ninchu bertarung sendirian menghadapi kera raksasa itu, pada akhirnya Zurui dan Anchen ikut membantu Ninchu dalam pertarungan menghadapi kera salju. Bersambung. Episode sebelumnya, Uxian kecewa. Episode berikutnya, pemberian Zaya.